Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Robi Kandiawan yang telah memberikan donasinya. Semoga Bang Robi selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rizkinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Di lembah Madya Samya, Ki Galih Tirta membawa Warijan dan juga Ki Condrowongso menuju sebuah tebing batu yang menjulang tinggi di sisi lembah. Tebing itu tampak curam, hampir tegak lurus, menjulang seperti dinding raksasa yang menahan langit lembah. Permukaannya dipenuhi celah-celah sempit yang tertutup lumut hijau tua. Sementara akar-akar pohon gaib menjuntai dan bagian atas tebing seperti urat kehidupan yang menembus tubuh batu. Dari balik celah-celah tersebut, terasa hembusan udara dingin yang membawa aroma tanah lembab bercampur energi alam yang sangat tua. Dari kejauhan, tempat itu terlihat seperti bagian batu biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun setelah mendekat, barulah terlihat sebuah celah sempit pada dinding tebing tersebut. Celah itu tidak besar, hanya cukup untuk dilewati satu sosok secara perlahan. Energi alam di sekitarnya terasa lebih padat dibandingkan wilayah lembah lainnya. Seakan-akan tempat itu memang sengaja disembunyikan oleh aliran kekuatan alam Madya Samya sendiri. Ki Galih Tirta memasuki celah itu lebih dulu. Tubuh naganya yang panjang bergerak perlahan menyusuri lorong batu yang berkelok. Warijan mengikuti dari belakang dengan hati-hati, sementara Ki Condrowongso melayang rendah di antara keduanya. Lorong sempit itu terus masuk semakin jauh ke dalam tubuh tebing. Dinding-dinding batu di sekitarnya memancarkan cahaya hijau samar yang berasal dari kristal-kristal alam yang tumbuh secara alami. Udara di dalam gua terasa sejuk dan dipenuhi getaran energi alam yang sangat tua. Setelah melewati beberapa kelokan, lorong akhirnya terbuka. Di hadapan mereka terbentang sebuah ruang goa yang cukup luas. Langit-langitnya tinggi dengan bebatuan yang menggantung seperti ujung tombak. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah lingkaran batu alami yang tersusun membentuk pola yang sangat rapi, seolah tempat itu telah lama digunakan untuk sesuatu yang penting. Di sekitar lingkaran itu, akar-akar pohon besar dari permukaan tebing menjulur masuk ke dalam goa, membentuk anyaman alami yang dipenuhi aliran energi kehidupan. Cahaya lembut dari kristal-kristal hijau di dinding goa menerangi seluruh ruangan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh kekuatan alam. Inilah tempat yang paling aman untuk membangkitkan wulan kencana, ucap Ki Galih Tirta sambil menatap ke arah Warijan. Setelah itu pandangannya menyapu seluruh ruang goa, seolah memastikan tidak ada perubahan sejak terakhir kali dia berada di sana. Tempat ini berada tepat di pusat aliran energi Madya Samya. Energi alam yang berkumpul di sini tidak hanya kuat, tapi juga murni, imbuh Ki Galih Tirta menjelaskan. Warijan menurunkan tubuh besarnya tidak jauh dari lingkaran batu itu. Sayap hitamnya perlahan terlipat di belakang punggungnya, sementara cahaya merah dari sisiknya memantul lembut pada dinding goa. Ki Condrowongso melangkah lebih dekat ke lingkaran tersebut, mengamati pola batu yang tersusun dengan penuh perhatian. Dia dapat merasakan getaran energi yang sangat dalam di tempat itu. Energi yang tidak bergerak liar, melainkan berputar perlahan seperti jantung alam yang berdetak.
Apakah aku boleh tahu lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi, Ki? Tanya Ki Condrowongso dengan tenang namun penuh rasa ingin tahu. Setelah itu, lakukan apa yang harus kalian lakukan, imbuhnya lagi dengan tegas. Ki Galih Tirta tidak langsung menjawab. Dia menundukkan kepalanya sejenak seolah menata kembali ingatan yang begitu panjang dan rumit. Cahaya hijau dari tubuhnya memantul lembut pada dinding goa, sementara akar-akar pohon gaib di sekitar ruangan bergetar halus mengikuti aliran energi alam madya samya. Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih pada Warijan lalu kembali kepada Ki Condrowongso. Semua ini sebenarnya telah dimulai jauh sebelum Warijan tiba di Mandala Bangsa Naga, Ki. Ucapnya pelan memulai penjelasannya. Di dalam pusaka kuno Bangsa Naga terdapat sebuah kitab yang sangat tua. Kitab itu bernama Pranatamaya, imbuh Ki Galih Tirta. Ki Condrowongso sedikit mengernyit. Nama itu terasa asing baginya, namun getaran energi yang disebutkan Ki Galih membuatnya sadar bahwa kitab tersebut bukanlah sembarang panggilan. Di dalam kitab itu tertulis banyak hal tentang tatanan alam gaib, tentang keseimbangan kekuatan, dan tentang masa depan Mandala kami. Di salah satu bagian kitab itu tertulis sebuah ramalan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang manusia yang melangkah masuk ke Mandala Bangsa Naga. Manusia itu tidak datang sebagai musuh, tetapi juga bukan sekedar tamu. Dia akan membawa perubahan besar pada Mandala Bangsa Naga dan bahkan mengguncang tatanan alam gaib di wilayah kami. Ramalan itu menyebutkan satu hal yang sangat jelas. Manusia tersebut akan berubah wujud menjadi naga merah dengan sayap hitam yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa naga sebelumnya. Ujar Ki Galih Tirta sambil kembali menatap ke arah Warijan. Ketika Warijan pertama kali muncul di Mandala Bangsa Naga, Nyai Ayu Dirga sempat ingin langsung menghabisinya karena dia tahu jika Warijan akan mengganggu kekuasaannya. Tapi aku dan para tetua berusaha keras untuk menjaga ramalan tersebut, Ki, walau harus bertaruh nyawa sekalipun, imbuh Ki Galih Tirta. Jadi saat ini Warijan tidak dapat keluar dari alam gaib ini sebelum Wulan Kencana bangkit, bukan begitu, Ki? Tanya Ki Condrowongso. Benar sekali, Ki Condro. Yang dapat mengembalikan Warijan ke wujud semula hanyalah Nyai Ratu Wulan Kencana. Tapi itu pun dengan syarat yang tidak mudah, Ki. Jawab Ki Galih Tirta yang sontak membuat Ki Condrowongso dan juga Warijan terkejut mendengarnya. Katakan saja, Ki, karena apapun syaratnya, aku pasti akan melakukannya. Karena Warijan harus kembali ke dunia manusia, balas Ki Condrowongso dengan tegas. Yang pertama adalah membangkitkan Wulan Kencana, dan setelah itu kita harus mengembalikan mahkota naga kepadanya. Dan ketika Nyai Ratu Wulan Kencana berada di singgasana Mandala Bangsa Naga, maka dia memiliki kekuatan untuk mengembalikan Warijan ke dunia nyata, ujar Ki Galih Tirta menjelaskan. Jadi, apakah kita harus kembali ke Mandala Jaladirga, Ki? Tanya Warijan yang ikut terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ki Galih Tirta. Benar sekali, Teja. Kita harus kembali ke Mandala dan merebut mahkota naga dari tangan Ayu Dirga, balas Ki Galih Tirta dengan tegas. Siapa lagi Ayu Dirga itu, Ki? Mengapa semua ini menjadi sangat rumit? Tanya Ki Condrowongso sambil memejamkan mata. Ayu Dirga adalah Ratu Mandala Bangsa Naga, Ki. Dia merebut tahta dari Wulan Kencana
dan mengurung kesadarannya di dalam gelang sumping itu. Jawab Ki Galih sambil menunjuk ke arah benda yang ada di tangan Warijan. Aku pikir benda itu adalah mahkota naga yang kau maksud. Ternyata itu adalah penjara gaib. Balas Ki Condrowongso sambil tertawa. Kalau begitu, sebaiknya mulailah ritual itu, Ki Galih. Aku akan berjaga dan memastikan tidak ada satupun makhluk yang mendekat ke tempat ini. Imbuh Ki Condrowongso sambil menganggukkan kepala. Setelah itu, Ki Condrowongso kemudian melangkah menjauh dari lingkaran batu besar yang ada di tengah goa. Langkahnya ringan namun penuh kehati-hatian. Dia memilih sebuah posisi di dekat mulut goa, tempat di mana lorong sempit yang mereka lewati tadi menjadi satu-satunya jalan masuk ke ruang tersebut. Dari tempat itu dia dapat merasakan setiap perubahan aliran energi yang datang dari luar. Tongkat kayu tua yang selalu menemaninya kembali digenggam erat, matanya terpejam perlahan namun kesadarannya justru meluas, menyatu dengan getaran alam di sekitar tebing Madhya Samya. Setiap aliran energi yang bergerak di lembah itu kini berada dalam pengawasannya. Sementara itu di tengah goa, Ki Galih Tirta mulai bersiap. Naga hijau tua itu bergerak perlahan mengitari lingkaran batu yang ada di lantai goa. Nafasnya panjang dan teratur, sementara cahaya hijau dari sisiknya mulai memancar lebih terang dari sebelumnya. Dia berhenti tepat di hadapan batu hitam besar yang berada di pusat lingkaran tersebut. Batu itu tidak memancarkan cahaya seperti kristal pada dinding goa, namun justru menyerap semua energi di sekitarnya. Permukaannya pekat seperti malam tanpa bintang, namun dari dalamnya terasa getaran kekuatan yang sangat tua. Itulah pusat energi Madhya Samya. Ki Galih Tirta menutup kedua matanya, lalu beberapa saat kemudian tubuh naganya perlahan merendah di hadapan batu hitam itu. Cahaya hijau dari tubuhnya mulai mengalir keluar menyatu dengan garis-garis alami yang terbentuk di lantai batu lingkaran tersebut. Pola batu itu perlahan menyala, garis-garis energi alam mulai bergerak seperti aliran sungai yang terbangun dari tidur panjangnya. Melihat itu, Warijan mengerti bahwa waktunya telah tiba. Naga merah bersayap hitam itu bergerak mendekat. Tubuh besarnya merendah perlahan di hadapan batu hitam yang kini mulai dipenuhi aliran cahaya hijau. Nafasnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kelelahan, melainkan karena kesadaran bahwa momen ini akan menentukan masa depan banyak hal. Perlahan, Warijan membuka aliran energi di dalam tubuhnya. Dari dalam pusat kekuatannya, sebuah cahaya lembut mulai muncul. Cahaya itu tidak seperti kobaran jagat geni yang biasa keluar dari dirinya. Cahaya ini jauh lebih tenang, lebih lembut, seolah melindungi sesuatu yang sangat berharga. Perlahan-lahan, sebuah bentuk mulai keluar dari dalam tubuh naga merah itu. Sebuah energi berbentuk telur. Cahaya keemasan tipis membungkus permukaan telur tersebut, menjaga tubuh yang berada di dalamnya tetap utuh dari kerusakan selama perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Di dalam cahaya itu tampak sosok tubuh naga merah pucat yang tertidur panjang. Dialah Wulan Kencana. Dengan sangat hati-hati, Warijan menurunkan telur energi itu ke atas batu hitam di tengah lingkaran ritual. Begitu menyentuh permukaan batu, aliran energi Madhya Samya langsung bereaksi. Cahaya hijau dari lingkaran batu mengalir naik seperti akar cahaya yang menyelimuti telur tersebut, seolah menyambut kehadiran sesuatu yang telah lama ditunggu. Warijan kemudian mengangkat salah satu cakarnya. Di sana masih tergenggam gelang sumping yang sejak awal menjadi pusat dari semua kejadian itu. Permukaannya memantulkan cahaya redup, namun dari dalamnya terasa getaran kesadaran yang sangat dalam. Warijan menatap benda itu beberapa saat. Dia tahu
bahwa kesadaran Wulan Kencana terkurung di dalamnya. Tanpa benda itu, tubuh yang tertidur di dalam telur energi hanyalah raga tanpa jiwa. Dengan gerakan perlahan, Warejan kemudian meletakkan gelang sumping tersebut tepat di atas telur energi yang berisi tubuh Wulan Kencana. Begitu gelang itu menyentuh permukaan cahaya, sesuatu langsung berubah. Cahaya hijau dari lingkaran batu tiba-tiba berdenyut lebih kuat. Aliran energi alam di dalam goa mulai bergerak lebih cepat seperti pusaran yang perlahan terbentuk di sekitar batu hitam tersebut. Ki Galih Tirta membuka kedua matanya. Tatapannya kini bersinar terang oleh kekuatan ritual yang mulai bangkit. Tubuh naganya perlahan melayang beberapa jengkal dari tanah, sementara cahaya hijau dari sisiknya mengalir masuk ke dalam lingkaran batu. Energi madya samya mulai terkumpul. Udara di dalam goa bergetar halus. Akar-akar pohon yang menjulur dari langit-langit goa perlahan bergerak seperti makhluk hidup yang merasakan panggilan kuno yang telah lama tidak terdengar. Dan ritual pembangkitan Wulan Kencana pun akhirnya dimulai. Cahaya hijau dari lingkaran batu semakin terang. Garis-garis energi yang sebelumnya hanya mengalir perlahan kini bergerak jauh lebih cepat, saling bersilangan dan membentuk pusaran besar di sekitar batu hitam tempat telur energi itu berada. Getaran kekuatan alam madya samya merambat ke seluruh dinding goa, membuat kristal-kristal yang menempel di batu memancarkan cahaya yang semakin pekat. Namun bukan hanya cahaya yang berubah, udara di dalam goa itu sendiri terasa mulai berbeda. Suhu yang sebelumnya sejuk perlahan berubah menjadi hangat, seolah energi kehidupan dari dalam bumi sedang bangkit dan berkumpul di tempat tersebut. Setiap helaan nafas yang masuk ke dalam dada terasa lebih berat, dipenuhi oleh aliran kekuatan alam yang sangat tua. Di dekat mulut goa, Ki Condrowongso perlahan membuka matanya. Dia dapat merasakan perubahan yang sedang terjadi di dalam ruang tersebut. Energi alam yang sebelumnya menyebar ke seluruh lembah madya samya kini bergerak menuju satu titik yang sama, pusat lingkaran batu tempat ritual itu berlangsung. Sorot mata Ki Condrowongso menjadi semakin tajam. Sebagai sosok yang telah lama menempuh jalan kesadaran batin, dia mampu merasakan bahwa energi yang kini terkumpul di dalam goa itu bukanlah sekedar tenaga alam biasa. Energi itu terasa sangat tua, jauh lebih tua dari kehidupan makhluk manapun yang pernah dia kenal. Seolah-olah tempat itu telah menjadi saksi bagi berbagai kejadian besar yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun Ki Condrowongso tetap berdiri tegak. Tongkat kayu tua yang berada di tangannya dia tancapkan ringan ke lantai batu. Getaran kecil merambat dari tongkat itu menuju tanah, menyatu dengan kesadarannya yang kini menyebar ke seluruh wilayah lembah. Dia memastikan jika tidak ada makhluk lain yang mendekat, karena dia tahu ritual seperti itu tidak boleh terganggu sedikit pun. Sementara itu di tengah goa, Ki Galih Tirta kini benar-benar telah menyatu dengan ritual yang sedang dia jalankan. Tubuh naga hijau tua itu melayang semakin tinggi dari permukaan batu. Sisik-sisiknya memancarkan cahaya hijau terang yang menyatu dengan garis-garis energi dari lingkaran batu di bawahnya. Perlahan dia membuka kedua matanya dengan sorot tajam yang kini memancarkan cahaya hijau yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Wahai energi alam yang menjaga lembah ini sejak awal zaman, gumam Ki Galih Tirta dengan suara yang rendah namun penuh kekuatan. Suaranya menggema pelan di dalam goa, namun gema itu tidak sekedar pantulan suara biasa. Energi dari kata-kata yang dia ucapkan seakan menyatu dengan aliran kekuatan alam yang telah bangkit di tempat itu. Bukalah kembali jalan bagi pemilik tahta Mandala Jaladirga, imbuhnya dengan penuh keyakinan.
Begitu kata-kata itu selesai terucap, perubahan yang lebih besar langsung terjadi. Lingkaran batu di lantai goa berdenyut seperti jantung raksasa. Cahaya hijau yang sebelumnya hanya memancar dari garis-garis energi kini meluas hingga menyelimuti hampir seluruh permukaan lantai goa. Pusaran energi di sekitar batu hitam semakin besar, berputar perlahan seperti pusaran air yang sangat dalam. Telur energi yang berada di atas batu hitam itu mulai bergetar. Pada awalnya, getaran itu sangat halus dan hampir tidak terlihat oleh siapapun. Namun beberapa saat kemudian getarannya semakin jelas. Permukaan selubung energi keemasan yang melindungi tubuh Wulan Kencana di dalamnya mulai berdenyut pelan, mengikuti irama energi alam yang kini mengalir di dalam goa. Warijan yang berdiri tidak jauh dari batu hitam itu menahan nafasnya, tatapannya tidak lepas dari telur energi tersebut. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Dia tahu bahwa sosok yang berada di dalam telur energi itu bukan sekedar makhluk naga biasa. Wulan Kencana adalah kunci dari seluruh kejadian yang telah membawanya sampai ke dunia gaib ini. Tanpa kebangkitan Ratu Naga itu, dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Namun di saat yang sama, Warijan juga merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kepentingan dirinya sendiri. Seolah-olah kebangkitan Wulan Kencana memang telah ditentukan oleh aliran takdir yang jauh lebih luas. Cahaya merah samar mulai muncul dari dalam telur energi. Pada awalnya hanya berupa kilau kecil yang muncul di sela-sela cahaya keemasan yang melindungi permukaannya. Namun perlahan kilauan itu semakin terang. Di balik selubung energi tersebut, tubuh naga merah pucat yang tertidur panjang tampak mulai bergerak sangat perlahan. Sisik-sisik di tubuhnya yang sebelumnya tampak redup kini mulai memancarkan cahaya yang sangat halus. Seolah kehidupan perlahan kembali mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, gelang sumping yang diletakkan di atas telur energi itu mulai bergetar. Getaran itu semakin kuat, permukaan logamnya memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang. Dari dalam gelang tersebut, sebuah gelombang energi yang sangat halus mulai keluar, lalu mengalir masuk ke dalam selubung energi yang membungkus tubuh Wulan Kencana. Itulah kesadaran dari sang ratu, kesadaran yang selama ini terkurung di dalam benda pusaka tersebut. Dan begitu aliran kesadaran itu mulai menyatu dengan tubuh yang tertidur di dalam telur energi, reaksi yang jauh lebih besar langsung terjadi. Seluruh ruang gua bergetar. Getarannya tidak keras namun terasa sangat dalam, seperti getaran yang berasal dari inti alam tersebut. Akar-akar pohon yang menjulur dari langit-langit goa tiba-tiba bergerak lebih kuat. Serabut-serabut akarnya mengeluarkan cahaya hijau samar, seolah merasakan panggilan kuno yang telah lama tidak didengar. Kristal-kristal pada dinding goa juga mulai berpendar lebih terang. Cahaya mereka memantul ke seluruh ruangan, menciptakan kilau hijau yang berputar mengikuti pusaran energi yang kini semakin besar. Ki Galih Tirta membuka matanya lebih lebar. "Kesadarannya telah kembali," ucapnya dengan suara pelan. Tatapannya kini tertuju pada telur energi yang semakin bergetar kuat. Beberapa saat kemudian, sebuah suara retakan halus mulai terdengar. Suara itu sangat kecil, namun di dalam keheningan goa yang dipenuhi energi itu, suara tersebut terdengar sangat jelas. Retakan cahaya merah mulai muncul di permukaan selubung energi tersebut. Retakan itu menjalar perlahan seperti kilat merah yang menyambar di permukaan cahaya. Semakin lama, retakannya semakin banyak. Cahaya merah dari dalam telur energi semakin kuat. Udara di dalam goa terasa semakin padat oleh kekuatan yang bangkit. Warijan tanpa sadar mundur satu langkah. Bahkan tubuh naga merahnya yang besar pun dapat merasakan tekanan energi yang sangat kuat dari kebangkitan tersebut.
Ki Condrowongso yang berada di dekat pintu goa kini sepenuhnya memalingkan perhatian ke arah tengah ruangan. Dia dapat merasakan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang bangkit di tempat itu. Sesuatu yang telah lama tertidur dan memiliki hubungan yang sangat dalam dengan tatanan kekuatan Mandala bangsa naga. Retakan cahaya di permukaan telur energi akhirnya mencapai puncak. Dengan suara yang lebih jelas, selubung energi pun pecah. Serpihan-serpihan cahaya keemasan terlempar ke udara seperti kepingan kaca yang bercahaya, lalu langsung menghilang menjadi butiran energi yang menyatu kembali dengan aliran alam Madya Samya. Di tengah cahaya merah yang berputar itu, tubuh naga merah pucat yang sebelumnya tertidur kini mulai bergerak perlahan. Sayapnya terbuka sedikit demi sedikit, cahaya merah dari sisiknya mulai hidup kembali, memancarkan kilau lembut namun sangat agung. Perlahan, tubuh naga itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sebelumnya tertutup kini terbuka. Sepasang mata merah keemasan memandang ruang goa itu dengan sorot yang dalam dan penuh wibawa. Udara di dalam goa seketika berubah. Energi alam Madya Samya yang sebelumnya berputar liar kini bergerak lebih tenang. Seolah seluruh kekuatan alam di tempat itu akhirnya menemukan kembali pusat keseimbangannya. "Sugeng rawuh Nyai Ratu," ujar Ki Galih Tirta dengan suaranya yang penuh hormat. Mendengar itu, Warijan pun menundukkan kepalanya. Sementara di dekat pintu goa, Ki Condrowongso yang merasakan perubahan energi itu perlahan menoleh ke arah dalam ruangan. Di tengah lingkaran batu yang masih memancarkan cahaya hijau, kini berdiri sosok naga merah yang anggun dan penuh wibawa. Dialah Wulan Kencana, sang Ratu Mandala Jaladirga, ratu yang telah lama disingkirkan oleh Nyai Ayu Dirga, yang akhirnya kini telah bangkit kembali. "Terima kasih Ki Patih," ujar Wulan Kencana sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih juga Ki Sanak. Sekarang bersiaplah, aku akan mengembalikan wujudmu menjadi seorang manusia," imbuhnya lagi sambil menoleh ke arah Warijan. Mendengar itu, sontak saja Warijan menganggukkan kepala. Dia merasa sangat senang sekaligus tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Wulan Kencana kemudian memejamkan kedua matanya. Tubuh naga merah itu bergerak di tengah lingkaran batu yang masih memancarkan cahaya hijau dari energi Madya Samya. Nafasnya tenang, namun dari dalam tubuhnya mulai terasa aliran energi yang semakin kuat. Perlahan, dia mengangkat kedua tangannya. Sayap merah besar di punggungnya terbuka sedikit lalu bergetar halus. Setiap getaran sayap itu memicu gelombang energi merah yang mengalir keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan aliran energi alam yang masih berputar di dalam goa. Cahaya merah mulai berkumpul di kedua telapak tangannya. Pada awalnya cahaya itu hanya berupa kilau tipis seperti bara yang baru menyala. Namun perlahan-lahan kilau tersebut membesar menjadi pusaran energi merah yang berdenyut pelan. Warijan berdiri diam di hadapannya. Tubuh naga merah itu menundukkan sedikit kepalanya menunggu apa yang akan terjadi. Ki Galih Tirta menatap pemandangan itu dengan sorot mata penuh harap. Sementara di dekat pintu goa, Ki Condrowongso kini sepenuhnya memalingkan perhatian ke arah tengah ruangan. Tongkat kayunya masih tergenggam, namun dia dapat merasakan bahwa energi yang kini muncul di dalam goa bukanlah kekuatan yang perlu ditakuti. Itu adalah energi pemulihan. Di tengah lingkaran batu, cahaya merah di tangan Wulan Kencana kini mulai membesar. Dia perlahan membuka kedua tangannya ke arah Warijan, dan dalam sekejap semburan cahaya merah itu melesat keluar seperti gelombang halus.
lalu langsung membungkus seluruh tubuh naga merah besar tersebut. Tubuh Warijan kini diselimuti cahaya merah yang tebal. Energi itu tidak membakar seperti jagat geni miliknya, melainkan bergerak seperti kabut hangat yang merayapi setiap bagian tubuhnya. Sisik-sisik merah di tubuh Warijan mulai memantulkan cahaya yang berbeda. Getaran energi yang selama ini bergolak dari dalam dirinya perlahan berubah. Kekuatan jagat geni yang selama ini mengalir liar kini seperti dituntun oleh aliran energi dari Wulan Kencana. Sayap hitam besar di punggungnya bergetar pelan, cahaya merah semakin pekat mengelilinginya. Wulan Kencana tetap berdiri dengan mata terpejam, kedua tangannya terangkat, sementara energi di tubuhnya terus mengalir menuju Warijan. Udara di dalam goa terasa semakin berat oleh kekuatan yang berkumpul. Lingkaran batu di lantai ruangan kembali menyala lebih terang, seolah membantu proses yang sedang berlangsung. Tubuh naga merah Warijan mulai bergetar, perubahan perlahan mulai terjadi. Energi yang membungkus tubuhnya semakin padat, seolah sedang membentuk sesuatu di dalamnya. Ki Galih Tirta menahan nafasnya sementara Ki Condrowongso menatap dengan penuh perhatian. Karena mereka tahu saat itulah proses yang akan menentukan nasib Warijan akhirnya benar-benar dimulai. Cahaya merah yang membungkus tubuh Warijan semakin tebal. Kabut energi itu berputar perlahan di sekitar tubuh naga merah tersebut seperti pusaran yang mengikat setiap aliran kekuatan yang selama ini berada di dalam dirinya. Getaran jagat geni yang biasanya meledak-ledak kini terasa seperti sedang dituntun oleh aliran energi yang jauh lebih lembut, namun justru tekanan yang muncul dari dalam tubuhnya terasa semakin besar. Udara di dalam gua mulai bergetar. Lingkaran batu di lantai ruangan kembali memancarkan cahaya hijau yang semakin terang. Garis-garis energi yang terukir secara alami pada batu tersebut kini berdenyut cepat seperti pembuluh raksasa yang mengalir dari dalam madya samya menuju pusat ritual. Di tengah pusaran cahaya merah itu, tubuh naga Warijan tampak seperti bayangan raksasa yang berdiri di dalam badai energi. Wulan Kencana masih berdiri dengan mata terpejam, kedua tangannya terangkat perlahan sementara cahaya merah di telapak tangannya terus mengalir tanpa henti menuju tubuh Warijan. Energi yang dia keluarkan tidak bersifat memaksa, melainkan menuntun setiap aliran kekuatan yang berada di dalam tubuh naga tersebut agar kembali menemukan keseimbangannya. Sayap merah di punggungnya bergetar pelan, setiap getaran sayap itu memicu gelombang energi baru yang mengalir keluar dari tubuhnya. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Aliran energi yang sebelumnya mengalir dengan tenang, kini mulai terasa liar. Kabut merah yang menyelimuti tubuh Warijan tiba-tiba berdenyut lebih keras, seolah ada kekuatan lain dari dalam yang mencoba menolak pengaruh energi Wulan Kencana. Kening Wulan Kencana perlahan mengernyit. Dia mulai merasakan adanya tekanan yang tidak biasa. Energi jagat geni di dalam tubuh Warijan ternyata jauh lebih besar dari yang dia bayangkan sebelumnya. Di dalam pusaran cahaya merah itu, tubuh Warijan tiba-tiba bergetar lebih keras. Sebuah gelombang panas muncul dari pusat dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh naganya seperti kobaran api yang bangkit dari inti bumi. Api merah mulai muncul di sela-sela kabut energi yang menyelimuti tubuhnya. Pada awalnya hanya berupa kilau kecil, namun beberapa saat kemudian kilau itu berubah menjadi lidah-lidah api yang menjalar di sepanjang sisik naganya. Sayap hitam besar di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar. Gerakan itu begitu kuat hingga memicu gelombang energi yang mengguncang udara di dalam goa. Ledakan kecil terdengar di udara. Beberapa kristal di dinding goa bergetar dan memancarkan cahaya yang semakin terang akibat tekanan energi yang tiba-tiba melonjak. Ki Galih Tirta yang melihat perubahan itu langsung menyadari bahaya yang sedang muncul.
Tubuh naga hijau tua itu segera bergerak mundur beberapa langkah di udara. Sorot matanya tajam menuju ke arah pusaran cahaya merah yang kini semakin liar. Jagat geni di dalam dirinya bangkit, gumam Ki Galih Tirta pelan. Sementara itu di dekat pintu goa, Ki Condrowongso langsung bergerak. Dalam sekejap tubuhnya melesat ke tengah ruangan. Tongkat kayu tua di tangannya telah bersiap, sementara kesadarannya segera mengumpulkan energi untuk menahan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Namun sebelum dia sempat mendekat, Wulan Kencana mengangkat tangannya sambil memberi isyarat. "Jangan Ki, tenanglah dulu," ucap Wulan Kencana dengan tenang namun penuh wibawa. Langkah Ki Condrowongso langsung terhenti. Dia tahu jika Ratu Naga itu berkata demikian, berarti situasi masih berada dalam kendalinya. Di tengah pusaran energi yang semakin liar, Wulan Kencana perlahan membuka matanya. Sepasang mata merah keemasannya memandang langsung ke arah Warijan. Di dalam sorot matanya terlihat pemahaman yang lebih dalam. Kekuatan jagat geni yang ada di dalam dirinya terlalu besar, gumam Wulan Kencana perlahan. Api merah yang kini semakin banyak muncul dari tubuh Warijan. Kabut energi yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi badai cahaya yang berputar dengan sangat cepat. Warijan yang berada di dalam pusaran itu tampak menahan sesuatu yang sangat besar di dalam dirinya. Matanya terpejam, nafasnya berat, dan seluruh tubuh naganya bergetar seperti gunung yang sedang menahan letusan dari dalam perut bumi. Namun Wulan Kencana tidak mundur sedikit pun. Dia justru melangkah maju lebih dekat. Cahaya merah dari tubuhnya kini semakin terang. Energi yang keluar dari tangannya berubah menjadi aliran cahaya yang lebih padat. Dia perlahan mengarahkan kedua tangannya tepat ke pusat dada Warijan. "Tenangkan kekuatanmu Kisanak," ucapnya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti perintah yang menggema di dalam kesadaran Warijan. "Jagat geni di dalam dirimu bukanlah musuh," lanjut Wulan Kencana. "Dia hanya perlu diarahkan Kisanak." Imbuhnya lagi menegaskan. Di dalam pusaran energi itu, Warijan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suara Wulan Kencana seolah menembus lapisan energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Api yang selama ini dia kuasai, kini terasa seperti makhluk hidup yang sedang memberontak. Namun perlahan, kesadarannya mulai menyentuh pusat kekuatan itu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kobaran api yang muncul dari tubuhnya mulai mereda sedikit demi sedikit. Pusaran energi yang menyelimuti tubuhnya juga mulai melambat. Melihat perubahan itu, Wulan Kencana kembali memusatkan kekuatannya. Cahaya merah dari tangannya kini mengalir lebih dalam ke dalam tubuh Warijan. Lingkaran batu di lantai goa kembali menyala lebih terang dari sebelumnya. Energi Madhyasamya ikut mengalir membantu proses tersebut. Dan sedikit demi sedikit tubuh naga merah raksasa itu mulai berubah. Cahaya merah yang sejak tadi menyelimuti tubuh Warijan kini berputar lebih lambat, seperti pusaran kabut yang perlahan mengerut menuju pusat tubuhnya. Di dalam pusaran energi itu, sisik-sisik merah yang selama ini melindungi tubuh naganya mulai berpendar lebih terang sebelum akhirnya berubah menjadi butiran-butiran kecil. Butiran cahaya itu terlepas satu persatu dari permukaan tubuhnya. Pada awalnya hanya beberapa saja yang terangkat di udara, namun tidak lama kemudian jumlahnya semakin banyak. Seperti hujan cahaya yang keluar dari tubuh naga raksasa tersebut. Warijan merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya.
Panas jagat geni yang selama ini selalu memenuhi tubuh naganya kini terasa berubah. Api itu tidak lagi berkobar liar seperti sebelumnya, melainkan berputar perlahan di dalam pusat kesadarannya. Seolah-olah kekuatan besar itu sedang diarahkan kembali menuju bentuk yang lebih kecil. Tubuh naga Warijan kembali bergetar. Namun, getaran itu tidak lagi terasa seperti ledakan yang liar. Getaran itu kini terasa seperti tarikan yang sangat kuat, menarik setiap bagian tubuhnya menuju satu bentuk baru. Sayap hitam besar di punggungnya mulai bergetar pelan. Selaput sayap itu memancarkan cahaya merah samar sebelum akhirnya perlahan-lahan berubah menjadi serpihan energi yang berterbangan ke udara. Setiap serpihan cahaya yang terlepas dari sayap tersebut langsung larut ke dalam pusaran energi yang masih mengelilinginya. Ukuran tubuh naga Warijan mulai mengecil. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tubuh besar yang sebelumnya hampir memenuhi seluruh ruangan goa kini perlahan menyusut sedikit demi sedikit. Sisik-sisik naga yang terlepas berubah menjadi aliran cahaya yang berputar mengelilinginya seperti bintang-bintang kecil yang mengelilingi sebuah inti energi. Di luar pusaran cahaya itu, Ki Galih Tirta menatap dengan mata yang membesar. Dia menyaksikan banyak ritual di dalam hidupnya sebagai patih bangsa naga. Namun perubahan yang sedang terjadi di hadapannya kali ini terasa jauh lebih besar dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Perubahan wujudnya benar-benar terjadi, gumam Ki Galih Tirta pelan. Sementara itu, di dekatnya Ki Condrowongso berdiri dengan sorot mata tajam. Tongkat kayu tua yang berada di tangannya dia genggam lebih erat. Sebagai sosok makhluk gaib yang tua, dia dapat merasakan dengan sangat jelas tekanan energi yang memenuhi ruang goa tersebut. Bahkan udara di sekelilingnya terasa seperti bergetar oleh kekuatan yang sedang berkumpul di pusat ritual. Namun, yang paling dia perhatikan adalah sosok Warijan di tengah pusaran cahaya itu. Tubuh naga itu perlahan mulai menghilang. Di balik pusaran cahaya merah yang semakin menyusut, bentuk baru pun mulai terlihat. Pada awalnya hanya bayangan samar, sebuah siluet yang perlahan muncul di tengah kumpulan cahaya. Wulan Kencana tetap berdiri dengan kedua tangan yang terangkat. Energi dari tubuhnya masih mengalir menuju pusat pusaran tersebut. Namun kini aliran energi itu tidak lagi sebesar sebelumnya. Dia hanya menjaga agar proses perubahan itu tetap berada dalam keseimbangan. Di tengah cahaya yang semakin meredup, siluet manusia itu kini terlihat semakin jelas. Pertama yang terlihat adalah bentuk kedua lengan. Tidak lagi berupa cakar naga yang besar, melainkan tangan manusia yang perlahan terbentuk dari kumpulan cahaya merah. Setelah itu bentuk bahu dan dada mulai muncul. Sisik-sisik naga terakhir yang masih melekat di tubuh itu berubah menjadi butiran cahaya sebelum akhirnya menghilang. Ukuran tubuh yang sebelumnya sangat besar kini menyusut dengan cepat. Pusaran cahaya merah yang mengitarinya semakin kecil hingga akhirnya hanya tersisa lingkaran energi yang mengambang tepat di atas batu hitam tempat ritual berlangsung. Warijan merasakan tubuhnya kembali berubah. Dia merasa berat tubuhnya yang kini berbeda. Tidak lagi ringan seperti tubuh naga yang melayang di udara, melainkan berat seperti tubuh manusia yang kembali menyentuh bumi. Perlahan kakinya terbentuk dari kumpulan cahaya. Telapak kakinya menyentuh permukaan batu hitam. Sebuah getaran kecil merambat dari titik itu menuju seluruh lingkaran batu di lantai goa. Lingkaran energi yang menyelimuti tubuh Warijan akhirnya pecah. Butiran-butiran cahaya yang tersisa berterbangan sebelum akhirnya menghilang di udara. Dan di tengah keheningan yang tiba-tiba muncul di dalam goa, sosok manusia itu akhirnya berdiri dengan jelas. Tubuhnya kini kembali seperti semula. Tidak ada lagi sisik naga yang menyelimuti kulitnya. Tidak ada lagi sayap hitam yang membentang di punggungnya. Hanya tubuh manusia yang berdiri tegak di atas batu hitam tersebut.
Cahaya merah terakhir yang masih tersisa mengalir turun dari bahunya seperti kabut tipis. Kemudian, cahaya itu menghilang sepenuhnya. Beberapa saat Warijan hanya berdiri diam dengan nafas yang terasa berat. Dia perlahan membuka kedua matanya. Udara di dalam goa terasa berbeda ketika dia menarik nafas pertama sebagai manusia setelah sekian lama berada dalam wujud naga. Dia menatap kedua tangannya yang kembali seperti semula. Tidak ada lagi cakar naga dan tidak ada lagi sisik yang menyelimuti tubuhnya. Warijan menarik nafas panjang, perasaan yang aneh memenuhi dadanya, seperti campuran antara lega, haru, dan tidak percaya. Di hadapannya, Wulan Kencana perlahan menurunkan kedua tangannya. Cahaya merah yang sebelumnya memancar dari tubuhnya kini kembali meredup, menyisakan aura lembut yang masih menyelimuti sosok Ratu Naga itu. Namun, terlihat jelas bahwa ritual tersebut telah menguras banyak tenaga darinya. Ki Galih Tirta segera mendekat beberapa langkah, sorot matanya menatap Warijan dengan penuh kelegaan. "Akhirnya kau kembali lagi, Teja," gumam Ki Galih Tirta pelan. Di sisi lain, Ki Condrowongso juga melangkah mendekat. Tongkat kayunya masih berada di tangannya, namun wajahnya kini memperlihatkan senyum tipis yang jarang terlihat. Dia menatap Warijan dari atas hingga bawah, memastikan apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. "Syukurlah, kau sudah kembali seperti semula, Jan," ucap Ki Condrowongso pelan. Warijan menoleh ke arah Ki Condrowongso dan tatapan mereka bertemu. Sesaat kemudian, Warijan tersenyum tipis. "Iya, Ki, aku sudah kembali," jawab Warijan sambil menganggukkan kepalanya. "Sekarang apa yang harus kita lakukan, Ki Galih?" tanya Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Ki Galih Tirta. "Seperti yang sudah aku katakan tadi, Ki, kita harus merebut tahta Mandala dari tangan Ayu Dirga. Dan itu berarti kita harus mendatangi Mandala Naga dan bertempur melawan para pasukan yang setia kepada Nyai Ayu Dirga," balas Ki Galih menjelaskan. "Baiklah, Ki, tapi sebelum kita pergi, kita harus memastikan jika Warijan siap untuk menghadapi pertempuran," ucap Ki Condrowongso. "Sepertinya kondisiku sudah kembali normal, Ki. Saat ini aku mampu menggunakan semua ajian yang aku miliki, termasuk ajian Sindung Geni," balas Warijan dengan mantap. Setelah memastikan kondisi Warijan benar-benar telah pulih, suasana di dalam Goa Madya Samya perlahan kembali tenang. Cahaya hijau yang sebelumnya memenuhi lingkaran batu mulai meredup seiring dengan berakhirnya ritual yang baru saja berlangsung. Wulan Kencana berdiri tegak di dekat batu hitam itu. Wibawa seorang ratu terpancar jelas dari sosok naga merah tersebut. Meski baru saja bangkit dari tidur panjangnya, kekuatan yang memancar dari tubuhnya terasa dalam dan agung, seolah-olah energi alam di lembah Madya Samya tunduk pada kehadirannya. Ki Galih Tirta kemudian berdiri mendekati pintu goa. Pandangannya menembus lorong sempit yang mengarah keluar tebing, seolah memastikan bahwa tidak ada pasukan yang berhasil melacak keberadaan mereka. Di sisi lain, Ki Condrowongso berdiri memperhatikan Warijan. Kini sosok manusia itu berdiri tegak di tengah goa. Nafasnya telah kembali teratur, energi yang mengalir di dalam tubuhnya terasa padat namun terkendali. Jagat geni yang sebelumnya bergolak di dalam tubuh naganya kini kembali menjadi kekuatan yang terdiam di pusat kesadarannya. Warijan memejamkan mata sejenak. Di dalam dirinya dia merasakan kembali setiap aliran energi yang dulu pernah dia kuasai. Ajian-ajian yang selama ini terkunci oleh perubahan wujudnya kini kembali terbuka satu demi satu. Dan berbagai kekuatan lain yang dulu dia pelajari kembali bergerak dalam kesadarannya.
menyatu dengan tenang di dalam tubuh manusia yang kini dia miliki kembali. Beberapa saat kemudian Warijan membuka matanya, sorotnya kini jauh lebih tajam dibanding sebelumnya. Di tengah ruangan goa itu, Wulan Kencana kemudian melangkah perlahan menuju mulut goa. Sayapnya yang besar terlipat rapi di punggungnya, sementara cahaya merah lembut dari sisiknya memantul pada dinding batu di sekitarnya. Ki Galih Tirta dan Ki Condrowongso ikut bergerak menyusulnya. Di luar goa, langit Madya Samya tampak lebih gelap dibanding sebelumnya. Awan-awan tipis bergerak perlahan di atas lembah, membentuk lapisan kabut yang berputar mengikuti aliran energi alam yang masih berdenyut di seluruh wilayah tersebut. Cahaya hijau samar yang sebelumnya terpancar dari dalam goa kini mulai meredup, meninggalkan bayangan panjang pada dinding tebing batu yang menjulang tinggi di sekitar lembah. Angin lembah berhembus pelan, namun hembusan itu tidak terasa biasa. Angin tersebut membawa sisa-sisa getaran energi dari ritual besar yang baru saja terjadi di dalam goa Madya Samya. Setiap hembusannya terasa seperti membawa gema kekuatan alam yang masih berputar di udara. Keempat sosok itu melangkah keluar dari lorong sempit yang menghubungkan goa dengan tebing luar. Langkah pertama yang mereka pijak di permukaan batu luar terasa seperti meninggalkan sebuah tempat yang baru saja menjadi saksi kebangkitan besar. Wulan Kencana berjalan paling depan. Meskipun baru saja bangkit dari tidur panjangnya, namun aura wibawa yang memancar dari dirinya terasa sangat kuat. Dia berhenti tepat di tepi tebing. Tatapannya mengarah jauh ke arah lembah yang terbentang luas di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian Ki Galih Tirta melangkah menyusul ke sampingnya. Tubuh naga hijau tua itu memandang ke arah yang sama. Sorot matanya perlahan berubah menjadi lebih serius. Sementara itu, Ki Condrowongso dan Warijan berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Angin lembah menyapu rambutnya perlahan, sementara baju yang dia kenakan bergerak mengikuti hembusan udara yang turun dari pegunungan gaib di sekitar Mandala Bangsa Naga. Dia mengangkat pandangannya ke depan. Untuk pertama kalinya sejak kembali menjadi manusia, Warijan melihat kembali wilayah Mandala Bangsa Naga dari ketinggian tebing Madya Samya. Pemandangan yang terbentang di hadapan mereka sangat luas. Di kejauhan terlihat pegunungan-pegunungan gaib yang menjulang tinggi. Sebagian tertutup kabut tipis yang berputar mengikuti aliran energi alam yang mengelilingi wilayah Mandala tersebut. Di antara pegunungan itu terbentang lembah-lembah dalam yang dipenuhi hutan purba. Pohon-pohon raksasa tumbuh menjulang hingga hampir menyentuh lapisan kabut yang melayang di udara. Aliran sungai gaib yang berkilauan seperti cahaya perak tampak berkelok di antara lembah-lembah tersebut, memantulkan cahaya langit yang redup. Namun perhatian mereka semua tertuju pada satu tempat, pada pusat wilayah Mandala Bangsa Naga. Di sanalah berdiri sebuah istana besar yang tampak megah bahkan dari kejauhan. Istana Mandala Jaladirga. Bangunan itu berdiri di atas sebuah dataran tinggi yang dikelilingi pilar-pilar batu raksasa. Bentuknya menjulang seperti gunung buatan dengan menara-menara batu yang mengarah tinggi ke langit. Di sekeliling istana tampak lapisan energi alam yang berputar seperti kabut tipis, melindungi wilayah pusat Mandala dari gangguan luar. Cahaya merah samar tampak memancar dari beberapa bagian istana. Cahaya yang tidak asing lagi bagi Ki Galih Tirta. Dia mengenali energi itu, energi kekuasaan yang kini berada di tangan Nyai Ayudirga. Tanpa membuang waktu, Ki Galih Tirta mengangkat kepalanya dan mengepakkan sayapnya. Tubuh naga hijau tua itu melesat lebih dulu, menembus kabut lembah. Dia memimpin perjalanan karena Ki Galih mengetahui setiap lekuk pegunungan, setiap lembah tersembunyi, dan celah-celah batu yang jarang dijangkau oleh pasukan naga. "Ikuti aku dengan rapat," gumamnya pelan namun suaranya terdengar jelas oleh Wulan Kencana, Ki Condrowongso, dan juga Warijan.
Kita akan melalui jalur aman tanpa harus menghadapi pasukan penjaga. Imbuhnya dengan mantap. Wulan Kencana dengan sayapnya yang besar dan terlipat rapi mengangguk pelan. Tubuhnya kini memancarkan aura lembut yang menenangkan namun tetap memancarkan wibawa seorang ratu. Warijan meskipun baru kembali menjadi manusia, mengikuti Ki Galih tanpa ragu. Dia menyadari bahwa setiap keputusan Patih Mandala Jaladirga tersebut selalu tepat, terutama dalam situasi yang sangat beresiko. Ki Condrowongso berada di paling belakang, menatap ke sekitar lembah dengan waspada. Tongkat kayu tua di tangannya digenggam erat, kesadarannya menyebar menyelimuti aliran energi lembah. Dia memastikan bahwa tidak ada gangguan yang mengintai dari luar, sementara Ki Galih Tirta menuntun mereka melalui jalur tersembunyi. Mereka melesat melewati celah-celah sempit di antara tebing, menyusuri lembah yang hampir tak terlihat dari udara biasa. Kabut tipis membungkus tubuh mereka, namun Ki Galih Tirta mampu merasakan setiap aliran energi yang melingkupi jalur tersebut. Dia mengarahkan melalui lorong-lorong alami yang terbentuk dari bebatuan lawas, di mana akar-akar pohon raksasa menjuntai, membentuk jembatan alami yang bisa mereka lewati dengan mudah. Dari kejauhan, siluet Istana Mandala Jaladirga semakin besar. Setiap menara yang menjulang tampak seperti titik api di tengah kabut, menyebarkan gelombang energi merah yang kini terasa oleh mereka semua. Ki Galih Tirta memperlambat lajunya sejenak, mengamati aliran energi di sekitar istana. Dia tahu jika beberapa penjaga memang dikerahkan, namun jalur yang dia pilih benar-benar aman dan tanpa resiko pertemuan langsung. Di sini kita akan masuk melalui celah alami di lereng utara, ucap Ki Galih kepada Wulan Kencana, Ki Condrowongso dan juga Warijan. Energi alam di jalur ini sejalan dengan aliran Madyasamya, dan itu akan menutupi kehadiran kalian dari pengawasan Ayudirga. Imbuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Mereka menurunkan kecepatan sedikit demi sedikit mengikuti Ki Galih Tirta melewati lekukan batu dan sungai-sungai kecil yang berkilauan. Udara lembah yang sejuk terasa berbeda. Di sini lebih murni tapi juga lebih tegang, seolah setiap hembusan angin membawa pesan dari istana yang jauh di depan. Begitu mereka tiba di posisi yang cukup dekat dengan lereng utara istana, Ki Galih Tirta menandai titik berhenti. Dia mengangkat sayapnya, memeriksa posisi dan memastikan tidak ada gelombang energi yang dapat menarik perhatian para pasukan penjaga. Ki Galih Tirta menunggu beberapa saat, matanya menelisik setiap lekuk bebatuan di lereng utara. Dari posisinya dia bisa merasakan energi penjagaan yang berlapis-lapis. Namun, jalur yang dia pilih sama sekali tidak terpengaruh. Perlahan, dia mengepakkan sayapnya dan seluruh rombongan mengikutinya, melayang di udara dengan cepat. Angin lembah yang dingin menyapu tubuh mereka, membelai sayap dan kulit, namun tidak mengurangi fokus masing-masing. Mereka meluncur di atas hutan purba yang menjalar hingga ke kaki istana, mengikuti jalur udara yang sempit namun aman. Kabut tipis di sekitar menara dan pilar batu seolah menutup keberadaan mereka, menyamarkan bayangan yang bergerak di antara pilar-pilar dan menara. Setiap denyut energi merah dari istana terasa seperti denyut jantung raksasa yang mengawasi sekitar. Namun Ki Galih Tirta menyesuaikan posisi mereka sehingga energi itu tidak pernah menyentuh aliran tubuh mereka. Selama beberapa saat mereka melayang melintasi tebing dan celah batu yang membentuk lorong alami. Di bawah kaki mereka sungai-sungai berkilauan seperti perak yang berputar perlahan, membelok di antara pepohonan raksasa, memantulkan cahaya yang temaram. Udara terasa pekat dengan energi kekuasaan Ayudirga. Namun setiap kali mereka bergerak, aura Wulan Kencana dan Warijan
menetralkan aliran kekuatan hitam di sekitar mereka, menciptakan semacam perisai halus yang menyatu dengan kabut lembah. Ki Galih Tirta membawa mereka melalui serangkaian jalur sempit antara pilar batu dan menara, kadang menukik rendah, kadang melayang, mendaki di atas menara penjaga yang menjulang. Mereka hampir menyatu dengan kabut dan bayangan alam, bergerak seperti satu kesatuan. Dan setelah menembus celah terakhir di antara menara batu paling timur, mereka tiba di sisi lain istana yang kosong dari energi penjaga. Posisi itu memungkinkan mereka melayang perlahan di atas dataran tinggi yang mengitari istana tanpa menarik perhatian. Dari sini, terlihat jelas lapisan energi merah yang mengelilingi pusat Mandala. Gelombang kekuasaan Ayudirga yang kini menjadi fokus utama mereka. Ki Galih Tirta menahan nafas sejenak, memastikan jalur di depan benar-benar aman, sebelum perlahan menukik mendekat menuju pintu istana yang berada di lereng timur.